Siapa? Suami Baik, kakak? hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di perlindungan saksi dan korban. Saya mohon maaf tidak bisa mengajar secara offline. Baik, kita ada di pertemuan ke-9. Terasa masih kita mau sampai 14 pertemuan. Ya, di berarti 5 pertemuan lagi. Setelah itu kita akan UAS. UASnya akan ada di akhir Desember. Saya mengingatkan kembali bahwa kita punya tugas. Nah, tolong saya ingin konfirmasi kalau suara saya jelas. Jelas Pak. agak Ya, agak kecil sebenarnya Pak. kecil ya. Ya, baik, lanjutkan ya. Baik, saya ingin mengingatkan bahwa di kelas ini ada kewajiban membuat apa namanya jurnal, ya, apa artikel jurnal sebagai satu bagian dari tugas perkuliahan kita. Maka saudara masih ada waktu sebelum kapan dikumpulkannya, yaitu eh, se- ketika perkuliahan habis atau sebelum UAS. Jadi saya perlu mengingatkan saudara kembali, ya, ada di Open Learning-nya, saudara bisa mengupload itu di tempat yang sudah disediakan, dan itu poinnya ada 30%. Jadi kalau saudara tidak apa namanya, tidak mengerjakannya, berarti saudara akan kehilangan nilai 30%. Andai kata saudara hadir terus, saudara 100 nilai UTS dan UASnya itu juga tidak akan nilainya nilainya tidak akan bagus. Maka saya akan pastikan bagi yang mengerjakan tugas, mengikuti UTS dan yang mengikuti UAS, maka saya jamin maka nilainya pasti lulus seminimal-minimalnya C. Yang kedua, saya ngecek bahwa kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti UTS, maka saya beri kesempatannya, ya, saya beri kesempatannya kembali. UTS itu akan dilaksanakan besok pagi. Jam berapa? Jam 5:15 subuh. Saya akan ngetes itu ya, biar kalian habis sholat subuh biasa ngerjakan. Jadi biar tidak ada alasan begitu. Jadi besok tidak ada alasan apa-apa, alasan ketiduran tidak diterima juga, ya. Maka saudara boleh ikut UTS di link yang sama di OPL jam 5:15 besok pagi. Kalau ada yang, ya, ini PJ kelasnya kalau mengingatkan lagi temannya, saya beri kesempatan UTS susulan besok pagi jam 5:15 pagi, ya, bukan bukan 17:15, tapi 5:15. Biar tidak alasan, Pak saya kerja, Pak alasan ini, alasan enggak. Jadi tidak diterima. Paling alasan yang kalian tawarkan kan alasannya Pak ketiduran, tidak ada alasan ketiduran. Oke. Yang 5:15 bagi yang belum UTS. Baik, saya sampai materi bahwa ada materi berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Materi hak asasi manusia tentu sudah dibahas di dalam yang saudara pelajari di mata kuliah hukum dan asasi manusia, hukum HAM. Tapi di sini saya ingin menyoroti di sisi perlindungan saksi dan korban. Yes. Saya ingin mengingatkan saudara kembali kepada saudara terkait dengan pelanggaran HAM.
Nah, karena ini sering orang terkecoh ya, bahwa kan pelanggaran HAM, pelanggaran HAM, pelanggar HAM yang mana? Siapa yang melanggar HAM itu? Bagaimana penyelesaiannya? Yang mana yang disebut pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya. Karena kita ketika bicara tentang pidana, sebenarnya semua hukuman pidana itu adalah bentuk perampasan hak asasi manusia. Dari siapa? Dari pelaku. Lalu yang mana di sini yang disebut pelanggaran HAM yang dibahas itu? Oh, pelanggaran HAM yang ingin banyak kita bahas adalah pelanggaran HAM berat. Kan kita bicara ada pelanggaran HAM yang sangat banyak ya. Bukan berarti ini tidak berat, ya, namanya saja pelanggaran HAM pasti berat. Tapi ada istilah sendiri dalam hukum pidana yang disebut pelanggaran HAM berat. Tidak semua pelanggaran HAM dikategorisasi sebagai satu pelanggaran HAM berat. Hanya dua ini yang dikategorisasi sebagai namanya pelanggaran HAM dengan embel-embel berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saudara sudah belajar itu di hukum dan HAM atau belum? Saudara sudah mengambil hukum HAM belum? Belajar HAM? Kurang tahu ya, semester berapa ya? Oke. Dan lebih spesifik lagi, pelanggaran HAM berat itu bentuknya itu ada dua, by omission dan by commission. Maksudnya apa? Kalau yang di sini kita sebut dengan nama pembiaran, yang di sini kita sebut sebagai tindakan. Kalau yang biasanya dilakukan adalah satu yang bentuknya perbuatan, dilakukan oleh negara, dilakukan oleh satu kelompok bersenjata, apa yang dilakukan oleh misalnya saat ini kita saksikan di Palestina, ada satu yang diakui sebagai negara oleh internasional, yaitu apa namanya ya, Israel, terhadap satu entitas negara yang belum diakui PBB sendiri, yaitu Palestina. Nah, yang tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan by commission yang sifatnya mereka actual act, betul-betul ada perbuatan yang dilakukan di sana, ada pemboman di sana, penghancuran sekolah, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Tapi jika kita perlu perhatikan ternyata ada yang namanya by omission, dia pembiaran. Ya, itu juga dilakukan oleh uh, Israel di sana. Anak kecil kalau di camp itu yang terjadi apa? Mereka kelaparan, sulit air bersih, uh, masuk hak yang dasar tidak bisa dipenuhi. Begitu juga ketika ada negara itu melakukan pembiaran, maka standarnya di sini apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya atau melakukan tidak melakukan apa-apa, itu bisa dikategorisasi sebagai pembiaran. Maka kalau saudara bisa saksikan eh, pelaku pelanggaran HAM itu bisa jadi adalah satu organ negara, state actor. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dengan begini mengindikasikan bahwa yang dilawan oleh korban ketika dia bicara sebagai saksi yang dia hadir ke pengadilan adalah satu lembaga yang bukan hanya berkuasa, namun jelas-jelas institusinya itu yang bertindak. Bisa juga dia sifatnya non-state actor, non-government organization. Bisa juga dia partai politik, bisa juga perusahaan dan skala besar. Bahkan dia bisa individu, tapi tentu individu yang punya pengaruh. Saat
Kalau kita ingin melihat tentang apa disebut genosida dan apa yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan itu, kalau genosida punya perbedaan yang mendasar, walaupun nanti pada prakteknya perbuatannya mirip. Genocide, genosida itu setiap perbuatan yang dilakukan, dia ada perbuatan. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan memusnahkan. Kata kuncinya di sini adalah seluruh atau sebagian kelompok. Bisa jadi bangsa, bisa jadi ras, misalnya terjadi di Palestina itu bangsa Palestina, atau etnis tertentu, atau kelompok agama tertentu. Jadi tindakannya ini untuk menghancurkan atau memusnahkan satu dari bagian, entah dia kelompok, ya agama tertentu, ras tertentu, kulit tertentu, kan? Dengan cara penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, atau menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan. Terlihat sendiri saat ini melakukan Israel ada genosida. Dia ingin memusnahkan bangsa Palestina, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran. Ternyata ada juga. Kalau yang akrab dengan cerita Fir'aun, dia mencegah kelahiran laki-laki. Semua anak laki-laki dibunuh. Atau dia membunuh sebagian anggota kelompok. Bahkan cara di sini memindahkan anak-anak. Kenapa? Dia pindah ke kelompok lain agar etnis itu habis. Ibaratnya memusnahkan orang suku, misalnya suku Kutai misalnya, ini contoh saja ya. Lalu gimana caranya? Salah satunya anak-anak sebagai penerus generasi suku Kutai itu dipindahkan ke Jawa yang tidak lagi berbahasa Kutai, tidak lagi berbudaya Kutai, tidak lagi. Jadi dia musnah setelah itu. Dia pindah ke Jawa, jadi berbahasa Jawa, semua terganti. Sehingga tidak ada lagi orang yang bercakap, tidak ada lagi orang yang meneruskan budaya. Jadi di-cut dari akar budayanya, dihilangkan dari eh, apa namanya akar sejarahnya. Bedanya dengan ini kategorisasi yang kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah yang tadi bicara tentang genosida, yang ini kita bicara tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita lihat eh, deliknya, unsur delik. Satu perbuatan yang dilakukan, jadi ada perbuatan dilakukan. Nah ini, serangan yang meluas dan sistematik. Tujuannya kepada penduduk sipil. Nah ini, kalau yang tadi itu lebih spesifik kepada bangsa tertentu, ras tertentu, kelompok tertentu, agama tertentu. Karena kalau ini kepada penduduk sipil, aku kan baik dengan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan. Apakah masih ada? Secara legal tidak ada, tapi faktanya masih ada di keadaan-keadaan tertentu yang terjadi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran. Nah, ini kan kemarin ketika ada satu daerah, misalnya ada satu pulau yang warganya yang ditinggal suruh pergi dari sana, itu kan bagian dari pelanggaran HAM, pengusiran dan pemindahan secara paksa. Beda kalau ada titik temu, ada musyawarah, ada volunteer, ada kesukarelawan. Dengan sukarela mereka berpindah. Perampasan kemerdekaan, penyiksaan yang dibawa bicara tentang perkosaan, perbudakan, nah, sterilisasi, dimandulkan, itu juga bagian. Ini contoh yang paling banyak
Dia disaksikan itu contoh di Afrika. Jadi banyak sekali contoh ketika itu di Afrika. Penyiksaan, penghilangan secara paksa, kejahatan apartheid, kata kulit. Jadi kata kunci di kejahatan ini adalah perbuatan dilakukan secara serangan yang meluas dan sistematik. Ya, saya tidak bicara tentang pengadilan, saya ingin masuk ke sini. Bahwa di ranah pelanggaran HAM berat, maka perlindungan pada saksi dan korban ini tantangannya juga makin berat. Beda dengan kasus-kasus yang biasa. Kalau lawannya hanya gangster, lawannya hanya oknum-oknum polisi. Kalau ini bisa jadi lawannya negara, state, atau organ dari negara-negara itu. Jadi lebih luas, lebih besar, dampaknya lebih sistematik. Gitu. Itu yang ingin saya bahas di bagian sesi pertama dari perkuliahan. Ada yang bertanya dulu? Sebelum saya pindah ke bagian. Oke, next. Nah, ini Ya, adalah aku boleh girlfriend buku yang saya sudah share juga kepada saudara. Di buku ini, saya ingin keunikannya dia akan menceritakan beberapa kasus. Ya, contoh kasus. Ada kasus pertama kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita cek. Jadi saya ingin membantu saudara kita untuk membaca kasus-kasus yang terjadi. Misalnya di Aceh tahun 1999 di halaman 21. Makanya paling tidak studi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh. Studi kasusnya saya bacakan. Pada tanggal 23 Juli 1999 ada penembakan yang menewaskan seorang bernama Tengku Bantakiah. Dia bukan orang sembarangan, dia pemimpin sebuah pesantren. Menewaskan hanya dia tidak, ternyata juga sejumlah santri. Peristiwa tersebut disaksikan oleh istrinya, anggota keluarganya, juga sejumlah saksi santri-santri. Para saksi yakin betul bahwa pelaku penembakan itu adalah aparat militer Republik Indonesia. Di era-era ini, Aceh kala itu sedang masa dari militer. Saat itu keadaan yang cukup mencekam antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Oleh karena itu, eh, yang dituduhkan bahwa pelakunya adalah aparat militer Republik Indonesia. Apalagi sebelum peristiwa terjadi, sejumlah pasukan Kostrad dan Brimob itu mendirikan tenda-tenda. Berarti indikasi pelakunya adalah pasukan ini juga membakar rumah-rumah penduduk yang jaraknya dekat, hanya 100 meter dari pesantren tersebut. Setelah penembakan,
militer membangun pos polisi dan TNI melakukan sweeping. Kepada siapa? Kepada orang yang masuk maupun keluar dari pesantren. Dengan senjata lengkap, tentu menimbulkan ketakutan yang sangat. Bagi siapa? Bagi siapapun yang ada di situ. Warga. Baik orang pesantren maupun tidak. Lebih-lebih orang yang di pesantren, para santri. Baik yang selamat nih. Merasa keselamatan terancam, Nyonya Farisya itu istri dari Tengku Batak ya, itu datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk meminta jaminan keamanan. Dari siapa? Dari kita. Cek kembali, apakah ini sudah ada undang-undang perlindungan saksi dan sebagainya. Cek lagi kembali. Masalah baru kembali dihadapi para saksi ketika sidang. Ketika sidang, saksi ini merasa terancam oleh berbagai teror dan intimidasi. Bentuk teror dan intimidasi ini, sawahnya dikepung, ada sweeping, ada pelemparan granat, ada tembakan-tembakan. Hasil sekalian ya, kalau kita belajar ilmu psikologi gitu, atau pernah nonton film atau apa gitu, kita bisa memahami psikologi orang yang dia tidak jadi korban langsung, tapi dia saksikan sendiri ada pembunuhan, ada kekerasan, itu misalnya ada tembakan membunuh orang-orang itu, besok-besok tuh dia dengar tembakan suara agak nyaring itu, jadi itu langsung shock. Ya. Jangankan tembakan beneran, itu kadang ada suatu benda yang jatuh suaranya agak nyaring, dia bayang-bayang itu tembakan-tembakan. Lebih-lebih kalau ini ancamannya atau apa namanya pressure-nya itu, tekanannya itu ya lebih tembakan. Apa? Diduga tujuannya untuk mencegah para saksi memberikan informasi. Gimana? Di persidangan. Bahkan supir yang membawa keluarga santri itu temukan tewas. Katanya kan tadi ada jaminan keselamatan dari siapa? Dari kejaksaan. Tapi ternyata efeknya apa? Para saksi kemudian menolak memberikan kesaksian di persidangan. Dampaknya sangat nyata di kasus yang terjadi di tahun apa terhadap penembakan yang terjadi di tahun 1999. Kalian belum lahir kan? Bentar, saya ambil nomor. Jadi kasus yang pertama ini nampak ya, kita melihat bahwa jaminan yang diberikan oleh kejaksaan itu uh, tidak cukup, dan efek terhadap saksinya nyata ya, bahwa apa namanya para pihak saksi itu menolak untuk memberikan kesaksian. Oke. Studi kasus yang kedua, halaman halaman 26. Oke. Ada kasus pertama. Saat pertama kali
LBH Apik. LBH Apik ini salah satu lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya kepada kasus yang berkaitan dengan perempuan. Ada IMA, bukan nama sebenarnya, kusut ya. Bahkan bagian kepala yang terkelupas, badan penuh luka pukulan. Akibat apa? Akibat perlakuan suaminya. Jam, pukul, tempeleng, benturkan kepala ke dinding, penyekapan, dan sebagainya. Bahkan keempat anaknya, dia dapat pula perlakuan ketika anak-anaknya membela ibu mereka. Perlakuan ini ditengarai karena pertengkaran. Setelah apa? Ternyata suaminya melakukan perselingkuhan. Suaminya yang selingkuh, tengkar, malah melakukan kekerasan kepada istri. Suaminya dikenal sebagai pegawai bereputasi baik. Saat Imah melaporkan kejadian yang menimpa kepimpinan kantor, sebenarnya justru Imah yang dicemooh. Bayangkan, ketika dia melaporkan ke institusi tempat suaminya bekerja, malah dia dapat cemoohan dan dipersalahkan. Lapor ke polisi pun, polisi cenderung menyudutkan korban dalam posisinya sebagai perempuan dan bahkan menyalahkan si korban. 6 bulan laporan tidak ditindak, baru ditindaklanjuti. Itu pun atas desakan-desakan tertentu. Ajaibnya, ketika dibawa ke persidangan, pertanyaan hakim itu menyudutkan korban. Jaksa juga menghubungi korban untuk mencabut pengaduan. Akhirnya putusan pidana dan putusan cerainya ada, untuk korban tak cepat pulih. Traumanya mendalam. Bahkan ya banyak pihak itu malah menyudutkan dirinya dan mempersalahkannya. Jadi traumanya berlipat ganda, bukan hanya atas satu tindakan yang ia terima, tapi juga respon masyarakat atas uh, tindakan yang dia lakukan. Itu kita belajar dari kasus yang ya. Kasus ketiga, ini kasus terkait Timor, Timur. Karena di Timor di barat, Pulau Timor itu dibagi ada Timor bagian barat dan Timor bagian timur. Sekarang namanya Timor Leste. Leste itu timur, ya. Jadi sebenarnya Timor Leste itu hanya terjemah bahasa Timor dari bahasa Indonesia. Pulau Timor yang di timurnya Pulau Timor, jadi kan Jawa Barat. Kalau ini Jawa Timur, kalau ini apa Timur dari Pulau Jawa bagian timur, kalau ini Pulau Timor bagian timur. Leste itu timur juga artinya. 50. Oke, 49. Pak, Oke, skip saja. Ke bagian kasus selanjutnya. Kasus nomor 4. Oke, saya mau lanjut ke nomor 4. 4 ini halaman 75. Oke, kasusnya terhadap pembunuhan terhadap saksi kunci kekerasan. Namanya Caleb Sitemurang, pengemudi mobil pendeta Benyamin Munte. Akhirnya meninggalnya pada Senin 2 hari. Ya. 2 hari sebelumnya, Caleb ditembak oleh 2 penembak misterius.
Untuk apa? Ketika apa? Mengantarkan pendeta. Pendetanya tidak hidup cedera. Bahwa memang ya apa namanya, ternyata yang diincar itu Scarlett. Nah, dan yang melakukan itu orang yang profesional. Kalau ada macam film-film Hollywood, ada hitman, sebenarnya ya ada seputar-seputar yang bisa dibayar sekian melakukan tindakan-tindakan. Kalau sistem moral diidentifikasikan sebagai satu-satunya saksi, satu-satunya saksi. Saksi kasus apa? Pemboman di gereja Kemenangan Iman GKI Padang Bulan di Medan. Ya, satu-satunya saksi, bayangkan ya, saksi bukan hanya saksi kunci, ya satu saksinya cuma itu. Nah ini bagaimana standar apa yang dibahas dalam pertemuan saksi, bagaimana standar apa namanya, perlindungan atas uh, dan korban. Oke, cek. Kedua kasus lagi yang Jukut yang ada yang tahu Jukut yang itu apa? 80. Oke, ini kita bicara tentang ganti rugi. Tahun 1195, pemerintah Jepang mendirikan Asian Women Fund. Lewat lembaga ini, pemerintah Jepang memberikan dana bantuan. Bantuan apa? Bantuan pada perempuan-perempuan Asia dalam Perang Dunia Kedua yang dijadikan Jugun Ian, wanita penghibur. Sudah banyak temukan dalam film-film sejarah atau buku-buku sejarah bicara tentang betapa sadisnya orang Jepang dulu. Lalu ya, dia orang-orang ini diberikan ganti rugi. Nanti setelah berlalu sekian puluh tahun tuh, pemerintah Jepang melakukan penobasan dosa. Ada uang penobasan dosa, bantuan kesehatan, kesejahteraan juga. Bagi banyak pihak, pendirian ini Asian Women Fund itu tidaklah cukup. Karena apa? Karena dana tersebut ternyata sumbangan dari warga, bukan dari pemerintah. Kedua, uang penebusan desa justru tidak disertai permintaan maaf resmi, macam uang tutup mulut saja. Yang dilakukan Perdana Menteri itu hanya sifatnya personal. Jadi kritikan atas ini adalah seakan-akan yang dibutuhkan itu hanya pergantian rugi. You punya uang, you bisa ganti rugi. Padahal permintaan maaf pada perempuan-perempuan yang menjadi korban kebutuhan seksual tentara Jepang saat itu. Jadi dulu saya pernah dengar bahkan dari suatu sejarah itu, dia itu dulu biasa menginang. Jadi dia itu sengaja perempuan-perempuan zaman itu, zaman pendudukan Jepang itu, eh, apa namanya, minang, makan pinang itu. Agar apa? Agar merah-merah dulu. Mohon maaf, air liurnya itu keluar kotor, udah kuning dan apa warna merah begitu ya. Ludah-ludah itu pun udah merah. Kata dia itu salah satunya karena memang dulu dilakukan agar orang Jepang yang melihat tidak tertarik. Jadi saya dengar langsung dari pelaku sejarah. Jadi mereka suruh melakukan itu. Pelaku sejarah itu sekarang usianya 80 sekian tahun. Jadi saat itu dia saat masih remaja begitu. Nah, dia disuruh melakukan itu. Agar apa? Agar tidak ditangkap. Jadi jadikan jubun yang pun. Nah, jadi masalah Jepang tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada
pelaku apa namanya Jugendjatku. Terakhir, ada satu kasus terakhir kas halaman 82 tadi. Terakhir, berikan kasus kompensasi kepada masyarakat adat Papua. Ketika Freeport dapat izin usaha, terjadi pengerukan dan perusakan besar-besaran. Yang terdampak siapa? Masyarakat adat. Bahkan limbahnya itu juga mencemari air dan lingkungan. PT Freeport ini tentu merugikan banyak pihak. Sepakatannya apa? Pertama, dilakukan audit lingkungan dan audit sosial. Juga berapa? Memberikan kompensasi secara massal. Dengan apa? Menyerahkan 1% dari keuntungan. Selamat. 1%. Itu pun dari keuntungan. Bentuknya transparan. Suku itu, masyarakatnya menolak. Kenapa? Tidak menjawab akar permasalahan. Tidak sesuai dengan tuntutan. Mengabaikan dan mengaburkan upaya konstitusional. Untuk apa? Untuk menuntut keadilan. Dulu pembagian dananya itu mungkin bermasalah gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak, dan sebagainya. Gitu. Jadi ternyata terkait ganti rugi pun itu ternyata tidak mudah untuk dieksekusi di lapangan. Kira-kira begitu materi yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita akhiri. Sebenarnya saya ini ada di kampus. Ya, saya tadi memaksakan diri untuk ke kampus, tapi ternyata kaki saya masih sakit. Ya, saya sudah sampaikan saya ganti kelasnya dengan Zoom saja. Saya tidak hadir ke kelas, mohon maaf. Oke, sekali lagi saya ulangi buat yang belum UTS. UTS susulannya dilaksanakan via OPL besok pagi. Besok pagi. Jam berapa? Jam 5.15. Nggak usah protes waktunya, saya sengaja. Biar kalian juga tidak punya alasan lain lagi kan ya. Nah, jam 5.15 itu yang disediakan untuk kalian melakukan. Di link sama di dalam OPL, di link UTS itu di waktu yang sesuai. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir di kelas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.